Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga bisa kembali ngaji kitab filsafat. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada penulis kitab Bidayatul Hikmah, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab filsafat. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila jamil anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa ila imamil mujtahidin wal awliya'is sholihin, khususan awliya'il Indonesia. Lahumul Fatihah. Tsumma ila hadratin Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Al-Qawami Asy-Syirazi wa Sayyid Muhammad Husain Tobai wa Aba Shadiqin Bajuri wa Ummi Khairatin Masudah. Lahumul Fatihah. Fasumaila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ilahi kafa bi izzan an takuna li rabban wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Anta li kama uhibbu faj'alni kama tuhibbu. Allahumma ij'alni min ibadika sholihin. Ilahi kafa bi izzan an takuna li rabban wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Anta li kama uhibbu faj'alni kama tuhibbu. Allahumma ij'alni min ibadika sholihin. Ilahi kafa bi'izzan an takuna li rabban wa kafa bi fakhran an akuna laka abdan. Anta li kama uhibbu faj'alni kama tuhibbu. Allahumma ij'alni min ibadika sholihin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman. Salli salatan jalali wa sallim salaman jamalin ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma bi salatika wa bi salati malaikatika bi salatir rusul wa bi salatil anbiya'i wa bi salatil aghwas wa bi salatil abdal wa bi salatil aqtab wa as'aluka khassah bi salawati awliya'il Indonesia. Ya Rabb ya Rabb ya Rabb, an tusalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa taj'alha mahzunatan fi sakhaifina bi sirrin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الذين أنعمت. Sekarang kita baca yang teks Arab Al-Faslus Salis, pasal ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Al-faslus salisu, pasal ketiga. Fi, menjelaskan annal wujuda, bahwa wujud zaidun bisandang alal mahiyati, pada kuiditas. Aridun, yang mengaksiden. Laha, pada mahiyah garis miring kuiditas. Bimakna, dalam arti annal mafhuma, bahwa konsep min ahadihima, min dari ahadihima masing-masing, dalam kurung wujud dan kuiditas. Ghairil mafhumi, ghairi tidak dapat, al mafhumi dipahami, minal akhari, dari yang lain. Falil akli, maka bagi akal, ayu jarrida, memisahkan, al mahiyata, kuiditas.
Wahya yaitu yuqalu pertanyaan fi jawabin untuk jawaban ma huwa apa itu anil wujudi dari wujud faya tabiruha selanjutnya memperhatikan wahdaha secara terpisah faya qiluha memikirkan kuiditas summa kemudian yasifuha mensifatkan kuiditas bil wujudi dengan wujud wahwa dan inilah maknal arodi makna al arodi aksiden falaisal wujudu falaisa dengan demikian tidaklah ya, dengan demikian tidaklah al wujudu wujud ainan identik lil mahiyati dengan kuiditas wala dan bukan juz'an bagian laha dari kuiditas titik sampai di sini dulu. Yang di zoom kelihatan ya? Boten ketinggal Gus. Boten ketinggal.
gambarnya nggak muncul. Tinggal sudah. Sampun, soal ketinggal. Jadi kita masuk pada konsep mahiyah. Mahiyah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Latinnya quiditas. Jadi ini pengantar konsep mahiyah atau quiditas. Jadi apa itu mahiyah? Dalam bahasa Arab ada pertanyaan mahwa, ya, atau mahiyah, kemudian mahiyah, ya, mahiyatu. Dalam bahasa Inggrisnya what is it atau is it, ya. Dalam bahasa Latin atau Yunani quid es, ya, quid es ini. Quid is ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris quiddity, ya, quiddity. Jadi akhirnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi quiditas. Bahasa Arabnya mahiyah, berasal dari kata mahwa dan mahiyah, maka ini jadi mahiyah. Ini adalah pertanyaan digunakan untuk membentuk pikiran. Apa ini, apa itu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan secara filsafat digunakan untuk membentuk pikiran. Nah, mahiyah atau quiditas adalah as-suratul zihniyatu. Jadi gambaran zihni, ya. Bentuk-bentuk pikiran yang berada dalam mental, alam mental. Yang mencerminkan realitas eksternal. Jadi adanya yang beroperasi di alam mental, tapi yang nampak di alam eksternal. Nah, dalam pasal 3 ini quiditas yang dibahas adalah dalam makna umum, masih dalam makna umum dan khusus, ya. Nah, sedangkan quiditas dalam makna khusus ini sebentar. Jadi ada gambaran mental atas realitas eksternal, yaitu quiditas yang bersemayam di alam pikiran, yang dalam bahasa Latin disebut inconcerto, ya. Batasan wujud atau eksistensi dan kekhususan yaitu haddul adami lil wujud, batasan ketiadaan bagi wujud, ya. Ini adalah batasan eksistensi eksternal adalah ketiadaan, ya. Jawaban dari pertanyaan apakah itu, ya, ini pengertian yang sering digunakan oleh filsuf ketika mereka tengah membicarakan dan menetapkan aspek fundamental, ya. Karena adanya aspek fundamental itu, para filsuf meyakini bahwa ada pula yang disebut aspek sekunder yang hanya menjadi sifat-sifat realitas yang menjadi gambaran konseptual belaka, ya. Terus ini saya contohkan operatif berpikir konsep mahiyah dan filsafat. Individu tahu, ya, individu,
Ya, subjek tahu, predikat tahu ya. Kemudian objek tahu kan? Kalau sekolah belajar bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek ya. Ini ada gambar es batu, kemudian ada bara api. Ya, analisis subjektif dari segi mahiyah pada predikatnya. Ya, satu individu ini nama es batu sama bara api. Subjeknya ini bentuknya es batu atau bentuk bara api. Predikatnya dingin atau panas. Nah, objeknya kemaujudan. Ya. Ini atau disebut iktibar atau informasi. Apa yang kira-kira dimengerti dengan yang namanya kuiditas atau mahiyah pada es batu? Wujud eksternalnya kan bisa kita lihat nih es batu. Kalau es batu kan memiliki rasa dingin. Dinginnya bisa kita lihat enggak? Nah, ini adalah mahiyah yang berada di wujud internal. Jadi eksternalnya es batu bisa kita lihat wujudnya, tapi wujud yang internal nggak bisa kita lihat. Bisanya setelah kita pegang barulah tahu kita kalau es batu itu dingin. Berarti kalau es batu dingin itu wujud yang kuiditasnya masih dalam keadaan umum. Adanya dingin karena apa? Adanya dingin karena esnya atau karena apanya? Nah, kalau bicara mahiyah, adanya dingin itu karena adanya air, bukan karena adanya es. Loh, ini kalau nggak ada air kan nggak jadi es. Kemarin kan seperti ketika air, kita menggodok air, yang namanya api tidak bersentuhan dengan air, tapi air itu bisa panas. Ya, dari mana panasnya? Nah, bisa dijelaskan secara ilmiah ketika ada unsur dari api masuk melalui media, panci atau apa itu namanya ya. Nah, barulah panas itu ditransfer melalui media ke dalam air. Sehingga wujud airnya tampak, rasa panasnya tidak tampak, tapi nanti ketika dipegang itu ada wujud internal, wujud di dalam air itu namanya panas. Nah, ini wujud es batu ya. Ini wujud yang ada di eksternal, tapi wujud internalnya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu memperhatikan yang namanya es batu, wujud eksternalnya metenteng gini, masih es batu. Sambil saya jelaskan. Nah, wujud mentalnya, bulat-bulat di kepala ini memahaminya kan bulat, ini wujud mentalnya. Kan kelihatan ini dari ekspresinya wujud mentalnya bulat-bulat. Untuk memahami ini saja sudah kita berat sekali. Itu ada individu namanya es batu ya. Kemudian ini ada bara api. Apinya tampak dari luar, baranya tampak dari luar, tapi panasnya tidak tampak di luar. Kira-kira bisa dipahami dengan akal. Sudah bisa mengerti kan ini es batu? Pasti tahu kan es batu. Tapi ketika ditanya mahua es batu, what is es batu? Apa itu es batu? Ya, apa ya es batu, Gus? Ya ini ya es batu, Gus, ini es batu. Ya ngerti, maksudnya kita bertanya secara filsafat. Ya. Ya, ini ada individu air yang mengeras, kemudian menjadi, dan di dalam wujud internalnya ada rasa dingin. Ya.
Dingin itu bukan disebabkan apa-apa, yang menyebabkan dingin karena adanya air. Nah, seperti panas yang ada di api yang menyebabkan panas, kira-kira apinya apa baranya? Yang menyebabkan panas itu baranya, bukan apinya. Kalau apinya nggak panas, karena sudah api itu membara, barulah panas. Api tidak akan membakar ketika tidak membara. Nah, ini kita melihat wujud eksternal yang tampak kemaujudannya, tapi ada wujud yang lain di dalam wujud itu sendiri, yaitu namanya wujud internal. Kalau di akal kita, logika kita, ini ada otak, ini ada secara real bisa kita lihat otak kita, tapi di dalam otak itu ada wujud mental. Namanya mental kita itu sebenarnya wujud, tapi berada di dalam, sama dengan es batu dan rasa dingin. Bisa dimengerti. Nah, inilah namanya mahya. Ya, saya jelaskan. Penyebab adalah individuasi. Ya. Individu menjadi individuasi. Dingin pada air adalah sesuatu yang maujud, ya. Penyebab dingin adalah air, ya. Panas pada bara api adalah sesuatu yang maujud. Penyebab panasnya adalah bara. Dingin dan panas adalah iktibar, ya, umum atau informasi universal. Semua otak bisa menerima, tapi kalau disuruh menjelaskan kan belum bisa. Nah, karena segi dingin dan panas dapat menempel di selain air atau bara. Seperti dinginnya udara atau panasnya udara. Nah, itu pakai kipas angin kan karena panas toh. Panasnya tidak tampak. Karena itu dalam artian mahya. Tapi panas itu tidak harus nempel di bara, di udara pun bisa ada namanya panas, juga bisa dingin. Udara yang panas setelah kita kasih alat namanya air conditioner, nah dia jadi dingin. Kasih AC jadi dingin rasanya. Kalau nggak dikasih AC panas. Ketika panas, badan kita mengeluarkan keringat karena terpengaruh dengan suhu panas. Nah, akibat adalah predikasi individu, akibat panasnya itu. Nah, predikasi individu ada pada aksidennya. Penyebab individuasi ada pada air. Di airlah kita temukan dingin, juga kita temukan panas. Penyebab individuasi pada bara, di baralah kita temukan panas. Bukan karena mahiyah dingin kita temukan air, bukan karena ada rasa dingin terus ada air, bukan karena rasa panas terus ada air atau ada bara. Bukan karena mahya panas kita temukan api, tapi kalau setiap yang api itu pasti panas, tapi kalau panas juga belum tentu api. Jika es batu hanya dalam bentuk konsep, maka kita tidak akan menemukan mahya dingin. Begitu pula jika bara, api, ya, kalau masih dalam bentuk konsep, maka kita tidak akan menemukan panas, ya, real, maka tidak kita temukan panas. Saya contohkan, ini kuiditas adalah lafaz kata yang diperoleh dari pertanyaan apakah itu. Ya, kata adalah jawaban dari pertanyaan. Contoh, jika Anda bertanya apakah budi manusia, ya, apakah budi manusia,
tanpa Anda sadari bahwa Anda sedang bertanya tentang hakikat dan kuiditas budi. Ya. Jadi kuiditasnya apa? Hakikat dan kuiditas sebagai manusia. Apakah budi orang kaya? Okay. Anda sedang bertanya tentang hakikat dan sifat budi sebagai orang kaya. Wujud kaya adalah Tuhan, kuiditas kaya ada pada diri budi. Nah, kuiditas seperti ini yang sering digunakan dalam perkara rasional atau al-amrul ma'qul, ya. Apakah si budi orang jahat? Apakah jahat itu nempel pada si budi? Jahat itu tidak nempel pada budi, tapi bisa berada pada diri budi. Okay. Diri budi juga bisa ditemukan jahat. Saya contohkan kompor yang biasa kita lihat sehari-hari kita pakai masak. Panasnya kompor terindividuasi dari luar dirinya, yaitu api. Yang menyebabkan panas bukan kompornya tapi kompor, tapi api yang ada di dalam kompor. Api itu tidak ada di dalam kompor, adanya di luar kompor, ya, terindividuasi dari luar dirinya. Individunya kan kompor, ada individu lain yang di luar kompor namanya api, itu LPG, itu LPG, ya. Kalau sumber panasnya dari diri kompor, maka itu tidak intelek atau unintelektual. Okay. Orang yang terindividuasi panas pada orang yang mengompor-ngompori, ya, orang yang terindividuasi panas pada orang yang mengompor-ngompori, berarti orang itu kalah dari luar dirinya, ya. Mengompor-ngompori tidak akan terjadi kalau tidak terpenuhi syarat dari dalam dirinya. Bapak Ibu, kalau dikompor-kompori orang ikut panas enggak? Iya panas, karena terpengaruh, berarti unsur panas ada di dalam diri kita. Contohnya provokasi, itu pasti unintelektual, ya, tidak pinter. Saya mau bilang bodoh kan gak pantas, tak golekno kata unintelektual. Daripada katut bakul es, jadi ini kita unintelektual. Kita tidak akan terpengaruh jika dalam diri kita ada individuasi yang intelek. Bahasa gampangnya, kalau Bapak Ibu pinter gak bakalan terkompor-kompori atau terprovokasi. Orang yang terprovokasi berarti di dalam individu dirinya itu unintelektual. Setan adalah makhluk yang unintelektual. Jika kita tergoda dan kalah dengan setan, berarti kita makhluk yang derajat intelektualnya di bawah setan. Okay. Setan adalah makhluk yang terkutuk. Jika kita kalah dengan setan, berarti kita lebih terkutuk dari setan. Masuk akal? Ini berpikir filsafatnya begitu. Arah saya kan ke sini, tapi bulat-bulat baru ketemu. Nggak langsung ke setan, nggak masuk akal. Okay. Sampai di sini dulu. Gimana? Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Jadi inilah ciri khas belajar filsafat, ya. Kalau belajarnya lompat-lompat nggak akan nyambung karena itu logika, ya. Gimana yang di Zoom paham atau masih berpikir keras untuk membandingi es batu? Iya, Bu. Oke, silakan. Bingung. Ya, pegangan apa itu yang ada di dekatnya? Tapi ada pertanyaan yang kemarin, Bu. Ya. Di
masih berkait dengan wujud tuh. Ketika Gus menceritakan Kanjeng Nabi pulang dari Isra ditanya oleh sahabat-sahabatnya bagaimana Nabi wujudnya Allah itu seperti apa, ya gak seperti apa-apa. Oh nah, iya. Padahal kan salah satu sifat Allah itu wujud ya Gus. Iya wujud. Jujur aja ketika belajar ini sampai di pasal 3 itu sampai tadi di kantor dan sebagainya saya puyeng itu. Alhamdulillah berarti masuk. Kalau nggak puyeng saya malah curiga ini. Paham kan? Saya nggak tahu kok masuk Gus. Iya. Kalau yang nggak puyeng nih malah saya curiga ini. Oke. Kenapa Nabi ketika ditanya berjumpa dengan Allah ya berjumpa, wujudnya bagaimana? Gimana bentuknya? Ya tidak gimana-gimana. Tadi sudah tahu es batu kan? Dalam wujud materi es batu tahu ya. Terus wujud yang non materinya es batu rasa dingin tahu. Seperti apa? Ya tidak seperti apa-apa. Jadi antara kuiditas ya es batu itu wujud eksternalnya es batu, realitanya es batu kota ya yang saya tampilkan tadi kan kota, kan ada es batu yang bulat ya, ada es batu yang es tub juga ada. Wujudnya kan bisa kita saksikan secara realita ya. Realnya semua kita bisa memastikan bahwa itu es batu. Tetapi di dalam es batu itu ada wujud yang wujud internal atau wujud mental. Nah, ketika ditanya seperti apa, ya tidak seperti apa-apa. Okay. Makanya ketika ditanya Allah seperti apa, ya tidak seperti apa-apa. Nanti orang yang berhadapan dengan Allah langsung yang bisa merasakan, oh ini tuh Allah. Okay. Sama dengan merasakan dinginnya pada es batu. Ketika ditanya gimana dinginnya itu, ya gak gimana ya dingin, kan gitu. Jadi akal itu ketika melihat sesuatu yang ada wujud mental dan wujud eksternal, nah ini kan yang belum pernah dipahami oleh akal kita kan wujud yang mental. Selama ini kan wujud hanya eksternal, yang berbentuk kasar-kasar, tapi yang berbentuk halus tidak pernah kita pelajari. Makanya itu namanya metafisika, filsafat ketuhanan. Tuhan bentuknya apa? Ya tidak seperti apa-apa, sama dengan es batu dan rasa dinginnya. Coba kalau saya tanya rasa dinginnya seperti apa? Ya tidak seperti apa-apa, Gus. Tapi itu bukan bertempat di rasa, ya, karena itu dalam bentuk yang nyata. Jadi eksistensinya ada di situ, kemaujudannya pun juga ada. Ketika kita tanya naik mobil Cherry sama naik mobil Innova Reborn, enak mana? Loh ya enak mobil Innova Reborn, Gus. Bisa mewujudkan enaknya ketika naik Cherry sama naik Innova Reborn, tidak bisa. Pokoknya kalau mobil ini lebih enak daripada yang ini. Okay. Sama dengan kalau kita beli lampu, ini bukan Philips. Di mata jenengan rasanya gimana? Berbeda ketika kita punya produk namanya Philips, di mata nggak cepat lelah. Tapi kalau selain Philips, terang tapi ke mata terpengaruh tidak nyaman. Lah, bisa nggak mewujudkan rasa nyaman yang ada di alam mental kita? Tapi semuanya orang bisa merasakan bahwa di alam mental itu ada satu wujud mental, seperti lampu ini bikin mata kita tidak nyaman. Terus ruangan ini panas, ya, yang menyebabkan kita berkeringat siapa? Yang menyebabkan kita berkeringat adalah wujud internal kita. Oke. Akhirnya keluar dari dalam. Ketika Bapak Ibu berjalan dari titik 0 menuju kilometer ketiga, itu yang capek itu kakinya apa wujud mentalnya? Kaki tidak pernah capek, yang capek itu yang di dalam kaki.
Coba saya jelaskan ini, kira-kira masih kepalanya berat enggak? Oke, ada kita kan sering minum kopi, wujudnya kopi sudah tahu kan? Terus ada macam-macam kopi mereknya, ada kapal api, ada ada Torabika, macam-macam. Itu kalau kita disuruh merasakan kopi, nanti kita coba terus ini. Nah, kita walaupun tidak melihat wujud eksternalnya kopi, ketika minum kopi mata kita ditutup, kita bisa mengatakan, oh ini yang kapal api, oh ini yang oh ini yang Torabika, ini yang gilingan di Buim. Nah, itu bisa mengatakan ada wujudnya walaupun mata kita tidak melihat. Makanya kemarin yang ada belum tentu tampak, yang tampak pun belum tentu nyata. Lah ini loh. Contohnya ini produsen telur asin, bisa lihat asinnya enggak? Enggak bisa. Wujudnya di mana? Wujudnya ya ada di internal, bukan wujud eksternal. Ketika mau merasakan asin, ya harus dimakan. Okay. Akhirnya ada beberapa telur asin produksi A, B, C yang memproduksi. Akhirnya karena kita sering beli dari si A, si B, si C gantian, nanti ketika makan punyanya si A, oh ini produksinya Burini, oh ini produksinya si B, ini si C, itu sudah tahu. Lewat saja itu sudah tahu. Kalau bau gini keringetnya si A itu sudah tahu. Di balik tembok dari cara berjalannya sek 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 sek. Ah ya Pak Jalil melakukan model ini sudah tahu. Jadi dari itu saja kita tanpa melihat wujudnya, yang tidak tampak pun bisa kita rasakan, ya kita tahu. Orang buta itu walaupun nggak pernah melihat, dia bisa tahu dari suaranya yang diajak bicara, oh ini si A, oh ini si B, tahu. Ya. Orang yang tuli, kita ngomong-ngomong mulut kita ini aja dia sudah tahu. Karena wujud mentalnya dia memahami. Ya. Ya, ini namanya metafisika, masih belajar di pintu metafisika. Oke, gimana? Ya memang tidak seperti apa-apa. Nanti kalau sudah sampai sana barulah sama dengan Bunda Maria ketika ditanya, katanya kamu di dalam mihrab bertemu sama Jibril terus dipertemukan dengan Allah. Wujudnya Allah seperti apa? Ya tidak seperti apa-apa. Ini yang tampak di Zoom ini wujudnya seperti apa? Kan ya nggak seperti apa-apa kan? Bisa lihat kan ini orang-orangnya ini. Ya. Jadi yang di majelis bisa melihat yang di Zoom, saya tanya wujudnya seperti apa? Kan ya tidak seperti apa-apa toh, walaupun seperti itu semua gambarnya bisa saya tampilkan satu-satu. Oh, ini kan wujud-wujud dari wujud. Di sana itu ada wujud eksternal, ya, kemudian masuk ke dalam wujud mental di saluran Zoom ini kan bisa tampak wujudnya dari Zoom. Ketika saya tanya wujudnya orang-orang seperti apa, ya nggak seperti apa, ya seperti itu. Makanya pertanyaan Mahia ya seperti itu. Mahua seperti apa? Ya seperti itu. Kita tidak akan bisa menjelaskan kalau tidak sama-sama melihat seperti itu. Oke. Contohnya ini ada, nah tulisannya awan, Pak Awan, lihat itu wujudnya seperti apa? Ya seperti itu, tidak bisa. Kalau panjenengan mendeskripsikan Pak Awan seperti ini malah keliru. Ini ada yang salurannya Pak Zulmi, seperti apa? Ya seperti itu orangnya. Kalau dideskripsikan malah salah lah ini, ya semua kelihatan seperti ini. Nah,
Ini salurannya Pak Yunus, Muhammad Yunus. Seperti apa? Ya seperti itu. Mahiyah, yaitu mahwa, ya seperti itu. Apa mau menjelaskan? Itu ada temboknya hijau, bajunya ini, itu kelihatan gentengnya apa seperti itu? Ya kalau saya dijelaskan dong ini individual, ya individuasi dari tampilan monitornya Pak Yunus. Nah ini Bu Susi, seperti apa? Ya seperti itu, ngantuk-ngantuk seperti itu. Masa mau menjelaskan? Seperti itu tidak perlu ditanyakan. Ya nggak perlu ditanyakan. Seperti apa? Kados niku. Bahasa Jawanya kados niku lho. Tanya. Terus boleh tanya, Bos? Nggih, boleh, silakan. Terus saya masih agak mundur dikit tadi mengenai individual terus. Ya. Ada yang internal. Itu ada yang terkait dengan kecerdasan tadi ya. Ya. Itu mereka itu apakah kita yang individual itu given Gus ya? Atau memang bisa kita perbaiki atau gimana Gus? Ya. Ini yang di Zoom mendengar suara ini suaranya Pak Anto. Suaranya seperti apa? Jawabnya kan ya seperti itu kan. Kalau Pak Anto nggak bicara, Bapak Ibu nggak dengar suaranya kan. Ya makanya ketika saya menjelaskan mahiyah atau kuiditas seperti apa, ya seperti itu jawabnya. Ini kalau orangnya tidak ngomong kita nggak tahu suaranya, tapi kalau telinga kita setelah sering mendengar suaranya Pak Anto ini, berarti kita bisa tahu walaupun monitor saya tutup semuanya hanya suara yang keluar, suara siapa? Ya tahu ini suara si A, si B tahu. Oke. Jadi yang nanti pada akhirnya nanti barulah seperti pertanyaannya Pak Anto Bu Mena itu tentang kecerdasan. Ini mau saya masih tahap mau mencerdaskan dulu. Oke. Saya mau mencerdaskan dulu karena ini pada pegangan tiang sini pegangan tiang semua masalahnya. Belum sampai kepada kecerdasan mental belum, karena nanti ini kan masih saya menjelaskan bahwa wujud ada dua, wujud eksternal dan wujud internal. Lah wujud internal itu ada wujud mental. Lah nanti mental itu juga ada kecerdasannya, tapi belum waktunya saya sampaikan. Oke, nanti saya sampaikan pada waktu sudah sampai di pasal berikutnya. Oke. Terima kasih, Gus. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ini satu paragraf sulitnya minta ampun ini ya. Ini pahlian itu yang itu diterangkan tanyakan. Oke. Kita ini selalu ditanyakan. Di mana ada Oke. Oke. Ada S itu ini adanya ini apa ini ada atas itu dari sekitar dari mana Kan kita sudah bicara wujud di pasal sebelumnya. Jadi karena sudah ada, kita sudah tahu air, kan nggak perlu tanya air dari mana, kan nggak perlu, sudah tahu air. Oke. Ya kita menjelaskan bahwa di dalam es batu itu ada wujud eksternal, ada wujud internal. Kalau di otak kita nanti ada wujud eksternal dan wujud mental. Oke. karena air ini merupakan kebenaran apa? Enggak. Makanya yang di pasal pertama dan kedua yang namanya wujud itu sudah jelas tidak perlu didefinisikan, karena wujud itu sifatnya badihiyun, ya, swabukti dan gamblang. Ini kan ada tiang yang saya cat hijau, kan nggak perlu itu karena wujud hijau sudah tampak, nggak perlu dijelaskan. Ya, makanya di pasal 2 itu namanya badihi, artinya gamblang atau swabukti. Ini ada orang namanya Wendy.
Wujudnya seperti ini, nggak perlu dijelaskan. Seperti apa? Ya seperti ini. Nah, mahiyah itu kalau bahasa Jawa kados pundi. Pripun. Nggih mboten pripun-pripun nggih ngoten niku modele. Nggih. Makanya terindividuasi. Contoh saja sekian banyak orang itu suaranya sudah bisa mengindividuasi masing-masing orang. Oke. Pun kira-kira tambah cemut-cemut apa tambah glien. Nah, nanti kita jelaskan kecerdasan mental, spiritual nanti. Ya. Ini masih menjelaskan ada wujud yang berbentuk internal, eksternal. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke berikutnya. Wat dalilu alaih. Wat dalilu alaih dan argumentasinya. Ini argumentasinya. Annal wujuda bahwa wujud yasihu valid salbuhu menegasikan wujud. Negasi apa ya nanti aja ditulis dulu. Anil mahiyati dari mahiyah atau kuiditas. Walau kana apabila wujud ainan identik atau juz'an merupakan bagian laha dari mahiyah atau kuiditas. Lam yasih tidak valid zalika penegasian tersebut li istihalati mengingat kemustahilan salbi menegasikan ainis syai'i yang identik dari sesuatu lainnya. Wa juz'uhu dan bagian anhu dari wujud. Oke, saya jelaskan dulu.
Yang di Zoom kelihatan? Nggak kelihatan, Gus. Diulangi. Ya. Gus. Ini sudah kelihatan. Belum, Gus. Gimana? Sudah kelihatan? Ampun, betul. Nah, kemarin kita bicara genus, ya, juga bicara aksiden. Aksiden dalam bahasa Arabnya arad, yaitu sesuatu yang bertempat karena bertempatnya sesuatu yang lain yang merupakan substansi, ya. Sifat dari Hilang lagi. hilang. Iya. Berarti tinggal terus. Ini tinggal. Ini ketinggal. Bahkan Oke. saya ini ketinggalan, Gus. Oke, kalau gini ketinggal berarti nggak saya slide. Oke, ini aksiden, ya, arad. Kemudian aksiden ini kan sesuatu yang bertempat karena bertempatnya sesuatu yang lain yang merupakan substansi. Tadi kan ada es dan dingin, ya, menempatnya dingin pada es, bukan menempatnya es pada dingin. Ada api dan bara, menempatnya api pada bara, bukan bara pada api. Ketika minum kopi, ya, rasa enaknya kopi bertempat pada kopi, bukan kopi bertempat pada rasa enak. Bisa dimengerti? Kalau kita minum kopi kok rasanya enak, berarti rasa enak itu bertempat pada kopi, bukan kopi yang bertempat pada rasa enak. Kalau kopinya ada wujudnya, tapi aksidennya tidak ada, ya tetap dinamakan kopi. Tapi ketika kopinya tidak ada, ya, eksistensinya rasa enak tadi ya juga tidak ada. Karena tidak ada rasa enak, jadi rasa enak itu bertempat pada kopi, bukan kopi bertempat pada rasa enak. Nah, kemudian di situ kan ada genus, bahasa Arabnya jinis, ya. Orang Jawa menyebutnya jenis.
adalah label-label aksidensi yang diajarkan sebanyak 9 kategori. Nah, nanti genusnya itu harus paham ini. Kuiditas, kualitas, aksi, pasi, ruang waktu, situasi, kondisi, relasi. Jadi kuiditasnya, mahiyahnya dari kopi. Kopi ini apa kok enak? Oh, ini kapal api, kan gitu. Tapi enak itu tidak menjadikan secara umum. Si A mengatakan bahwa kopi kapal api lebih enak dari kopi yang lain, ya. Tapi si B belum tentu mengatakan kopi itu enak. Kalau saya cocoknya Torabika, karena apa? Di situ tergantung kualitas. Kualitas mana? Kualitas yang merasakan. Terus teman yang ngomong ngatakan kopi kapal api enak, oh memang lidahmu itu bundel. Kopi enak kok dibilang tidak enak. Tidak bisa seperti itu, karena masing-masing punya kuiditas dan kualitas. Kemudian aksinya gimana? Kok bisa enak? Nah, ternyata ini saya tunjukkan warung nasi pecel, ketika yang jualan ibunya itu rasanya enak. Tapi setelah ibunya meninggal, padahal resepnya dikasihkan dalam bentuk yang sama, itu sudah berubah, padahal muleknya itu juga sama. Rasa rokok godang garam itu bisa stabil, karena dia menjaga kualitas dari kuiditas yang ada tembakonya. Kalau sudah ahli merokok, sudah merasakan rokok godang garam, pindah yang lain tidak mau. Karena apa? Di situ ada kuiditas, ada kualitas, ada aksi. Aksi ini ya kebal-kebulnya itu. Action. Bahasa Inggrisnya action. Paham action apa paham aksi? Pasi. Bahasa Indonesia pasi. Bahasa Inggrisnya passion. Tahu passion? Keinginan yang kuat yang muncul dari alam internal. Itu namanya passion. Nah, kita ini kadang kalau dijelaskan Inggris lebih paham, berarti saya ngajarnya pakai bahasa Inggris gimana? Nah, saya bahasa Indonesia nggak paham, bahasa Inggris lebih paham. Ya, kemudian ruang waktu. Contohnya ketika kita bicara kopi, ternyata sama-sama merek kopi kapal api, kalau yang buat si A dengan si B rasanya juga akan beda. Karena apa? Actionnya buat itu loh. Kalau yang si A kenapa enak meresapi dan dia tahu bagaimana membuat kopi yang si B, nah kopi rasanya gini aja, ngapain sih cerewet? Loh iya, saya di rumah ini aja sudah bisa merasakan walaupun tidak tahu siapa yang buat. Oh, kalau istri saya ini, kalau yang ini begini, sudah tahu. Muleknya sambel saya nggak tahu, sudah tahu. Baunya aja kalau yang nyambel si A itu tahu, ya kan? Itu antara mahiyah dan wujud yang ada di dalam aksidennya. Hidung kita itu sudah tahu, wah ini kopinya enak. Nah, ruang waktunya juga menentukan. Minum kopi yang enak kalau di Bromo tetap rasanya enak. Karena apa? Dinginnya minta ampun, rasa dingin nggak akan bisa merasakan kopi enak. Ruang waktunya di sana, situasinya ya gak enak, kondisinya ya gak enak. Nggak terasa Gus, kalau diminum terpaksa diminum, nanti pulang dari Bromo langsung jedir melempuh. Karena mulut kita tidak terasa padahal itu panas. Lah itu karena ada relasi di situ hubungannya. Saya contohkan ini. Kalau kita bicara sekolah. Kuantitas itu sebuah namanya, sebuah sekolah. MI Islamiyah, ya SMP apa gitu namanya ya. Substansinya organ yayasan karena dia punya yayasan. Kalau negeri ya substansinya apa? Pemerintah, dinas, ya. Kualitasnya tinggi. MI ini tinggi apa
A apa B apa C? Oke. Apa sekarang namanya? Akreditasi. Aksinya. Jadi yayasan itu membuat kebijakan umum, mengubah ADART, mengangkat pengurus pengawas, mengesahkan program kerja dan anggaran tahunan, yang memberhentikan dan mengangkat guru ya dia. Pasti keinginan kuatnya apa? Diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan organisasinya. Yang punya sekolahnya nah jelaskan begini ya juga belum tentu paham. Pokoknya ini yayasan. Akhirnya yayasan itu hanya dipakai cari uang lewat proposal. Kalau di negara maju yayasan itu justru yang ngasih uang, bukan cari uang. Ruangnya ini yurisdiksi hukum Indonesia. Ada kepastian hukum dari Indonesia ini. Waktunya kapan? Ya selama yayasan berdiri. Situasinya bagaimana? Kerjanya bersama-sama, makanya kerja kolegial, pengurus-pengurusnya itu kerjasama. Kondisinya bagaimana kalau yayasan? Ya suka, rela. Bahasa jalur bayaran ya kerja nang yayasan. Relasinya ya bersama-sama dengan pengurus dan pengawas itu relasinya. Ya contohkan yayasan kira-kira bisa diterima. Tapi lek gak tahu tuh yayasan ya tetap gak. Dong sekolahnya kayak yayasannya. Toko-toko, ada yang punya toko, ada yang punya izin, NPWP, SIUP, nggak ada. Nah ini negasi, tadi saya sebutkan negasi. Negasi dalam logika matematika, negasi adalah ingkaran yang mengambil posisi P ke posisi yang lain. Kalau nggak pernah belajar matematika yang wis gak usah, pokoknya jelas ya. Negasi itu ingkaran, menolak. Negasi dapat diterapkan sebagai operasi tentang gagasan, proposisi, nilai kebenaran dalam logika klasik, logikanya orang dulu. Negasi biasanya diidentifikasikan dengan fungsi kebenaran yang mengambil kebenaran menjadi kepalsuan. Ya, begitu pula sebaliknya kepalsuan menjadi kebenaran. Nah, sekarang saya jelaskan. Ada manusia itu dalam konsep manusia berbeda dengan wujud manusia. Malaikat ada konsep malaikat, ada wujudnya malaikat. Tuhan, ini ada Tuhan yang dalam konsep berbeda dengan Tuhan yang wujud. Selama ini kan Bapak Ibu bicara agama, bicara Tuhan kan masih dalam bentuk konsep, belum bicara wujud Tuhan. Nah, manusia dalam bentuk konsep, contohnya, kenapa si A kok sampai korupsi? Itu wujudnya bukan manusia, itu konsepnya saja manusia, wujudnya setan. Jadi ketika ada manusia, fitrahnya itu berbuat baik, berarti memang itu konsepnya manusia, tapi wujudnya bukan manusia. Nah, konsepnya memang malaikat, tapi wujudnya bukan malaikat. Seperti tadi, kalau di dalam gambar tadi, kan ada es batu. Itu es batu dalam bentuk konsep untuk menjelaskan ke Bapak Ibu supaya paham. Itu dipegang ya nggak panas. Nah, kalau ingin es batu yang bentuknya wujud, ya nanti bawa es batu, terus dipegang dingin apa panas. Kalau kita bicara Allah dalam bentuk konsep, ya kita nggak tahu apa-apa. Hanya mengimani dengan omong kosong, konsep. Yang iman betulan, yang tahu wujudnya Allah. Allah dalam bentuk wujud. Yang bisa mengatakan Allah dalam bentuk wujud yang sebenarnya, ya orang yang pernah berjumpa dengan
Allah. Tapi ketika ditanya gimana wujudnya, ya enggak gimana-gimana. Ya sama dengan Bapak Ibu melihat itu di TV, layar TV apa Android, wujudnya orang-orang yang ngaji di Zoom gimana? Ya seperti itulah wujudnya. Nah, makanya ketika kita bicara kebenaran tentang manusia, ya, itu kebenaran bisa berubah menjadi kepalsuan. Manusia yang fitrahnya itu baik, tapi ternyata korupsi 300 T. Yo, dia itu hanya terlahir fitrahnya, konsepnya sebagai manusia, wujudnya bukan manusia. Iya, betul. Oh, kira-kira tambah pusing nama boten? Oke, nggak apa-apa, latihan pusing sih. Ya, ada pertanyaan enggak ini? Tentang wujudnya dan terangkan banyak. Ini beda-beda. Satu jari sing kalau pertanyaan ini wujudnya netral. Air ini jelas ya dari 0,1 air minum atau minum. Setelah kamu minum tidak perasaan tidak segera. Oke. Ada air yang berbentuk materi, kan ada panas, ada dingin, ada netral. Wujudnya wujud air, aksidennya panas dan dingin. Kenapa panas? Karena ketiadaan rasa dingin. Kenapa dingin? Karena ketiadaan rasa panas. Kok tambah seger tuh diminum? Ya, air itu wujudnya sangat sederhana, tapi eksistensinya luar biasa. Minum air putih lebih banyak, lebih sehat. Ada yang aksidennya itu luar biasa, tampilannya seperti Sprite dan sebagainya, itu luar biasa. Tapi hakikatnya tidak luar biasa. Kalau kita minum air 1 hari 5 liter, kita nggak akan mabuk. Tapi kalau minum seperti minuman yang berkarbonasi 5 liter sehari gimana? Nah, itu yang mengaksiden pada air, ya. Tapi sebenarnya karena yang mengaksiden pada air seperti itu pun juga tidak menghilangkan wujudnya air. Ya. Jadi itu hanya esensinya air saja. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara air yang ronnya 90, ronnya 92, sama saja airnya. Dikasih hijau-hijau sama biru-biru, wes jenenge airnya dirubah. Ya. Yang satu menamakan air aqua, yang satu menamakan air Cleo. Wujudnya air tetap sama. Yang mengaksiden kepada air itu berbeda-beda. Kalau Cleo pahit, kalau aqua seger. Ini tak ada baru bos, namanya le mineral. Katanya di situ mineralnya lebih banyak. Kok harganya murah? Padahal kalau kita beli mineral 1 tetes sudah berapa puluh ribu. Nah, dia memberikan gambaran kepada kita namanya iktibar bahwa di situ mengandung mineral. Kalau Bapak Ibu beli produk, oh ini maka minuman dengan rasa madu. Jangan dibayangkan madunya 1 liter, madunya 1 tetes crit. Pokoknya rasa madu. Jangan bermimpi dengan wujud mental bahwa madunya 1 liter. Oke, kita kan harus cerdas. Beli minuman rasa madu. Paling kalau kita bawa ke lab, madunya itu sama-sama tetes kecil gitu. Oke. Tapi walaupun kecil itu wujud madunya ada. Bisa dirasakan rasa madunya. Bisa eksistensi madunya ada, ya. Aksidensinya madunya juga ada, substansi madunya juga
Ada karena diteteskan ke dalam minuman. Ini semuanya akan wujud yang tidak perlu kita jelaskan. Yang perlu kita pahami adalah genus jenis dari madu. Madu asli apa madu anu? Oh, niki madu sintetis. Madu sintetis itu apa sih? Bahasa gampangnya madu oplosan. Di bahasa fisika kimia jadi sintetis. Bapak Ibu kalau beli apa? Oli ya. Kalau beli oli untuk mobil motor, pilih yang asli apa sintetis? Itu kan di botolnya ada tulisan tuh, ini oil sintetis. Sintetis itu sama dengan daur ulang dari oli-oli yang sudah bekas, diperbarui lagi. Bahasanya supaya diterima akal itu dengan sehat, diterima maka ditulis ini oli sintetis. Bahasanya orang kampung itu oli oplosan. Okay. Hanya diilmiahkan saja supaya Bapak Ibu percaya kalau itu asli. Giliran dikasih punyanya Pertamina yang asli, gak mau karena gak ada iklannya. Saya setiap beli ya punyanya Pertamina. Semua produk itu ngambil produk ya dari Pertamina, dikemas sendiri-sendiri, dikasih merek sendiri-sendiri. Pertamina murah, ya memang yang asli ya murah, karena nggak jual merek ya. Coba ini olah otaknya membingungkan dah. Oke. Oke, maka bahasa adalah bagian dari kecerdasan seseorang, itu bahasa. Oke. Kayak aksiden, kalau nggak mengenal, ya kita apa sih aksiden? Ya, genus apa sih genus itu? Karena ini standarnya filsafat, ya saya terjemahkan dengan filsafat. Dalam oh, accident kan kecelakaan, ini aksiden. Okay. Jadi kemarin kalau kita contohkan tembok, warna hijaunya tembok itulah aksiden. Hijaunya hilang tidak menghilangkan wujud temboknya, eksistensi temboknya. Ada pertanyaan lagi? Ada tuh. Ya. Terus tadi terus Kendiko memberikan contoh agak ini agak keluar sedikit, tapi masih ada korelasinya dengan filsafat. Tadi terus memberikan contoh bahwa seseorang dia wujudnya manusia. Salah. Konsepnya adalah manusia dan dia melakukan korupsi. Tapi wujudnya berarti kan bukan manusia. Nah sekarang kenapa seseorang itu kalau ditinjau dari filsafat itu, kenapa seseorang bisa keluar dari konsep manusianya sendiri? Apa tuh penyebabnya kalau gitu? Iya. Kalau konsepnya manusia, konsep wujudnya manusia itu sudah diciptakan Allah dalam bentuk yang ahsanit takwim, ya, dalam bentuk yang sudah sempurna konsepnya manusia. Ya, fitrahnya berbuat baik. Tapi manusia yang sudah wujud bagaimana? Nah, ternyata wujudnya tidak manusia, wujudnya sebagai setan. Karena apa? Fitrahnya kan gak korupsi, ternyata korupsi. Ternyata kan ngoplos BBM.
Terus rangkaian-rangkaian yang di situ dari manusia yang dalam bentuk konsep dan manusia yang dalam bentuk wujud nyata. Oh, berarti rangkaiannya itu setan semua, manusianya hanya dalam bentuk konsep. Hakikatnya bukan manusia walaupun konsepnya manusia. Contoh, kita beli minuman di minimarket. Minuman itu tertulis ini suplemen makanan. Oke. Ini konsepnya adalah suplemen. Konsepnya suplemen. Katanya kalau minuman ini mengandung vitamin C, 1000 jumlahnya vitamin C. Tapi ternyata setelah orang banyak meminum ini menegasikan antara konsep vitaminnya dengan ginjalnya dia. Ginjalnya rusak, berarti kita kalau sudah belajar filsafat, ini produk ya, wujud eksistensinya katanya ini mengandung vitamin ABC sekian dosisnya, tapi setelah diminum menegasikan ginjal kita rusak. Berarti ini vitamin dalam bentuk konsep tapi wujudnya bukan vitamin. Kalau kita meminum, contohnya kalau ingin vitamin C berbentuk jeruk, kita makan jeruk satu keranjang itu tidak mabuk. Tapi kalau minum multivitamin, vitamin C satu keranjang langsung mati. Karena itu namanya bentuk konsep vitamin, tapi bukan vitamin. Makanya dalam bahasa kimianya disebut suplemen. Ngadem-ngadem ke awake sampean cek ramasane ngombe vitamin. Ketika kita minum pereda rasa nyeri kita nggak hilang. Wujud mental kita tidak hilang rasa nyerinya, hanya dia dihibur dengan hiburannya sehingga kita lupa dengan rasa nyeri. Okay. Jadi kalau kita analogikan seperti kita beli minuman yang tertera vitamin C, tapi ternyata setelah kita minum sering itu menegasikan namanya vitamin C. Buktinya apa? Usus kita jebol. Nah, makanya kalau sudah tahu ya itulah namanya negasi. Penegasannya yang berarti makna sebaliknya. Kalau kita minum es tebu langsung dari tukang jual es di pinggir jalan, tebu digiling, itu tidak menyebabkan kita kena diabetes. Tapi kalau minumnya negasi tebu dari unsur yang sudah menjadi kristal, akan berbalik maknanya, ini manis yang tidak menyebabkan sehat malah menyebabkan diabetes. Jadi kalau ingin tidak dinegasi, maka cari yang wujud yang sebenar-benarnya wujud yang maujud adanya. Kalau di pasal 1. Kalau vitamin C ya vitamin C yang beneran, jangan vitamin C dalam bentuk suplemen. Jadi belajar filsafat ini menunjukkan kualitas seseorang ini harus benar. Oke, nanti pasti berbeda yang ikut ngaji filsafat di bulan Ramadan sama tidak ngaji filsafat. Kan kita kalau pergi ke toko kan sudah tahu, ini vitamin hanya wujud vitamin konsep apa, ini vitamin dalam bentuk wujud nyata. Ternyata minum vitamin ini dengan jumlah yang banyak menegasikan ginjal kita rusak. Ya, minum itu kalau yang banyak air putih nggak rusak, paling pelempokkan aja kan. Tapi kalau dikasih warna-warna rusak nggak? Rusak. Tapi karena minum air yang biasa itu dianggap tidak mewah, maka pilih yang warna-warni. Makanya kalau sudah belajar filsafat, besok lebaran nggak usah beli minuman yang warna-warni, putih-putih aja itu tambah sehat. Nyatanya setelah minum, habis ngelencer si A si B, anak kecil-kecil gorokannya, iki ngombe 500, dokternya 50.000. Ya. Gus, saya mau tanya, Gus.
Tadi dalam kata-kata ada bentuk itu berarti sudah terlihat. Tapi kalau belum melihat, orang tanya bentuknya gimana, berarti kan ada bentuk itu ada sama-sama melihat. Tapi kalau ditanyakan orang bentuknya gimana, ya itu makanya orang itu tanya gitu, gimana gitu. Kemarin ada wujud, ada bentuk, ada idea, ya ada ide. Ya itu maksud saya. Ketika orang bertanya bentuknya HP seperti apa, kan gitu. Karena orang itu belum pernah melihat namanya HP. Terus kita menjelaskan atau menginformasikan tentang bentuknya HP. Oh, kalau HP Samsung bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, walaupun orang itu belum pernah tahu bentuknya, itu di kepalanya, di otaknya, itu sudah bisa menerima informasi kalau nanti ketemu barang yang identik dengan itu, berarti oh inilah yang namanya HP. Sama dengan Bapak Ibu yang ngaji di Zoom ini belum pernah berjumpa dengan yang ngaji di majelis. Bentuknya Pak Mustik gimana? Itu lihat bentuknya di konsepnya yang ada di gambar monitor. Nanti kalau ketemu dalam kondisi wujud yang nyata, ini kan masih wujud konsep, berarti nanti sudah tahu. Orang mau melamar perempuan belum pernah ketemu wujudnya, bentuknya belum pernah ketemu, tapi dikasih foto. Foto kan konsep, manusia dalam bentuk konsep. Tapi ketika ketemu tenanan, kok apik fotonya ambek wonge. Lu ya, foto itu wujud dalam bentuk konsep, realnya ya kayak ngono kuwi. Karena apa? Foto yang dikasihkan kamu itu dia masih SMA. Jadi ada yang dalam bentuk konsep, ada yang dalam bentuk real. Nah, jadi sesuatu yang wujud tidak harus tampak dalam wujud eksternal, bisa tampak dalam wujud internal. Yang tampak di monitor ini namanya wujud internal, ya, tapi bisa dilihat wujudnya dalam bentuk nyata seperti ini. Tapi ini tidak bisa dijelaskan, wujudnya nggak bisa dijelaskan. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pelajaran kita pada malam hari ini ya menambahkan manfaat barokah ya, karena prinsipnya kalau belajar filsafat itu ada al-harakatul jauhariyah ya di dalam istilah filsafat. Jadi perubahan esensial, walaupun dalam keadaan pusing ya kepala, tetap setelah Bapak Ibu ngaji malam hari ini akan membawa perubahan secara esensial ya. Walaupun hari ini belum paham, nanti waktu di jalan, oh ini yang dimaksud Gus Fit seperti ini. Nanti masuk ke Alfamart, Indomaret itu sudah tahu mana vitamin yang dalam konsep, mana vitamin yang dalam bentuk nyata. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa 'allimna wa 'allimhu ta'wil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yaqina. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم يا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب ويا قريبا غير بعيد اجعل من أمرنا يا الله فرجا ومخرجا يا صريح المستسخرين ويا غياث المستغيثين إنك تعلم مكاننا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.